Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke-9. Ya. LAI memberikan judul penjala ikan menjadi penjala manusia. Tapi nanti saya mengambil sisi lain. Ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan lainnya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Nah, saudara-saudara, kali ini saya juga akan melihat nanti di dalam Yohanes 21. Akan saya lihat beberapa, tapi kita nggak perlu baca. Sekiranya PowerPoint bisa ditayangkan, bisa enggak? Oke. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya memberikan judul melalui nas ini bukan seperti LAI, saya menyoroti sisi yang lain. Dua peristiwa yang ceritanya itu hampir sama. Bukan menyoroti tentang panggilan Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus yang dipanggil menjadi murid Yesus, tetapi memang tidak lepas dari semua itu karena memang konteksnya itu, tetapi saya melihat sisi yang lain. Nanti baru kesimpulan akan sampai ada kaitannya dengan panggilan melayani Tuhan. Nah, saudara, saya memberikan judul kosong menjadi melimpah. Dan saya ambil dari Lukas 5 dan Yohanes 21. Ini ceritanya sama. Ya, sama. Oke, nah kalau saya ambil gambar ini karena memang gambar ini menjelaskan Tuhan Yesus minta kepada Petrus untuk menjauh dari pantai sedikit dan Tuhan Yesus berkhotbah kepada para pendengar yang hadir pada saat itu. Khususnya kepada calon murid itu. Baik, saudara, bagaimana hal ini terjadi? Hal yang kosong menjadi hal yang melimpah. Nah, kalau kita lihat, saya membagi ada beberapa poin. Yang pertama, Tuhan itu sesungguhnya menghampiri kita yang faktanya kosong. Artinya kita tuh nggak punya apa-apa. Kekosongan kita itu di mana? Kekosongan kita itu dimulai dari kita adalah orang berdosa. Dosa itu memisahkan kita dari Allah. Dan keterpisahan kita dengan Allah itu membuat kita nggak punya apa-apa lagi.
Karena sebetulnya kita ini milik Allah, tapi ternyata kita menjadi pemberontak Allah dan Allah memisahkan kita dari hadapannya. Karena Allah itu kudus dan kita ini berdosa. Nah, dalam cerita ini kita lihat bahwa Petrus dan teman-temannya sedang ada di pantai Tiberias atau pantai Galilea, sering disebut juga pantai Genesaret. Ya, oke, ada nama yang menunjuk kepada satu pengertian yang sama. Ada kalau kita kembali kepada Lukas pasal 5, ya, di Danau Genesaret atau Tiberias atau Danau Galilea ini, Petrus dan teman-temannya itu baru aja selesai menangkap ikan. Dan harapan seseorang yang bekerja adalah ingin mendapatkan hasil. Sebagai nelayan, ia berharap bahwa perjalanannya menuju laut itu akan membuahkan hasil, yaitu diharapkan mendapat ikan yang banyak untuk kebutuhan hidupnya dan kebutuhan keluarganya. Itu hal yang wajar. Tetapi apa yang kita dapati adalah, coba kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima, ketika Tuhan Yesus, bisa dibantu ya, ketika Tuhan Yesus itu berkata kepada Simon, setelah Tuhan Yesus selesai berkhotbah, lalu dia berkata kepada Simon, lalu berkata, Simon, ayat 4 lebih dulu, setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tuhan Yesus memerintahkan Simon dan tentunya kepada teman-teman yang lainnya, khususnya teman yang ada di dalam perahu Simon itu, supaya menebarkan jala di sebelah kanannya. Untuk apa? Untuk menangkap ikan. Faktanya, inilah fakta yang Petrus alami beserta dengan teman-temannya. Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Itu fakta. Dia tidak main-main. Dia seorang pengusaha yang keras, seorang pejuang hidup bagi keluarganya. Semalaman dia berjuang keras, tetapi sangat sayang bahwa hasilnya tidak ada apa-apa, kosong. Kalau saya gambarkan Petrus itu zaman sekarang, Petrus kan punya mertua, buktinya mertua Yesus, mertua Petrus sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sekiranya nih saya gambarkan ya, saya imajinasikan, Petrus itu datang dengan berangkat dengan harapan mendapat ikan. Lalu paginya sampai di pantai nggak dapat apa-apa. Bapak Ibu bisa gambarkan kondisi hati Petrus itu penuh dengan gundah gulana, kegelisahan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan apa-apa. Seandainya dia punya mertua, nyatanya dia punya mertua. Seandainya mertuanya tuh rada banyak nanya-nanya, kalau dibilang cerewet nanti repot ya. Agak banyak nanya-nanya. Mertua Petrus tanya, terus gimana hasilnya? Gitu kan? Nggak usah ditanya aja, Petrus sudah bergumul. Apalagi ditanya. Umpamanya begini, terus besok itu harus bayar tagihan. Besok sudah jatuh tempo. Itu lebih berat lagi.
Kalau sampai ibu mertua Petrus itu nanya seperti itu, tapi itu tidak ada di Alkitab. Ini imajinasi saya saja kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang. Enggak ada. Lalu apa yang akan mereka bawa pulang ke rumah untuk keluarganya? Enggak ada apa. Kedua, mari kita lihat Yohanes 21. Yohanes 21, di situ berkumpul Simon Petrus, ada Thomas yang disebut Didimus, ada Nathanael, nah ini murid dari Kana, ada anak-anak Zebedeus. Anak-anak Zebedeus itu Yohanes dan Yakobus dan murid-muridnya yang lain. Jadi ada 7 orang, ya. Simon Petrus, Thomas, disebut Didimus, Nathanael, dan ditambah 2, Yohanes dan Yakobus, dan ditambah 2 orang murid lain lagi, 7 kumpul. Tujuannya untuk apa? Sama. 2 peristiwa, yang pertama adalah awal Petrus dipanggil Tuhan Yesus menjadi pelayan Tuhan. Yohanes 21 adalah masa setelah Tuhan Yesus bangkit, yaitu konteksnya adalah pemulihan panggilan Petrus secara khususnya, dan panggilan murid-murid lainnya untuk menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Konteksnya itu. Dan mereka pergi, dan Simon Petrus ini luar biasa, seorang pemimpin dan mempunyai pengaruh yang besar ketika dia berkata, aku pergi menangkap ikan. Teman-temannya yang lain, ya aku mau ikut, aku menangkap ikan. Tetapi tidak disadari oleh mereka. Ayat 4. Yohanes 21 ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sebetulnya Tuhan Yesus itu menjumpai, tetapi murid tidak tahu. Lalu ayat 5, kata Yesus kepada mereka, hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. 2 cerita yang sama sebagai seorang nelayan mereka. Walaupun waktunya ada rentang waktu sekitar 3,5 tahunan, atau 3 tahun lebih. Tapi ceritanya sama. Dan mereka juga baru saja menangkap ikan dan hasilnya kosong. Tidak ada. Apa maksud dari cerita ini? Maksud dari cerita ini justru Tuhan Yesus itu menghampiri manusia, menghampiri kita karena tahu bahwa memang di dalam diri kita itu kosong, nggak punya apa-apa. Tidak ada hasil yang bisa kita pegang yang menjadi pengharapan buat kita, enggak ada. Kita bukan orang-orang yang malas, kita orang-orang yang bekerja keras. Petrus tipe pekerja keras, bukan malas. Kalau malas sudah sewajarnya lah, enggak dapat apa-apa. Tapi bekerja keras dengan harapan mendapatkan hasil dan ternyata tidak ada apa-apa. Dalam kondisi seperti itulah Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menghampiri Petrus dan teman-temannya. Dalam kondisi seperti inilah maka Tuhan Yesus menghampiri kita. Ketika apa? Ketika kita mendapati bahwa di dalam diri kita enggak ada apa-apa, kosong. Bahwa sesungguhnya kita memerlukannya untuk apa? Kebutuhan hidup sehari-hari. Khotbah ini praktis sekali sebetulnya. Pengalaman hidup sehari-hari kita. Tuhan Yesus sengaja datang pagi itu, khususnya di dalam Yohanes 21, untuk menjumpai mereka. Tapi mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Mungkin juga mereka sibuk dengan pikiran mereka masing-masing atau sambil ngobrol bersama mereka
ini gimana? Kok kita sepanjang malam bekerja nggak ada hasilnya? 7 orang itu punya kegelisahan yang luar biasa. Dalam kegelisahan yang luar biasa itulah Tuhan menghampiri mereka. Itu kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sekarang itu kalau kita menyadari bahwa di dalam diri kita sudah bekerja, nggak ada apa-apa. Kerja keras. Kerja yang dipertanggungjawabkan, bukan malas. Hasilnya enggak apa-apa. Justru dalam kondisi sekarang inilah Tuhan Yesus menghampiri kita. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Ayat-ayat ini menolong kita untuk mengerti bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan itu memahami kita. Tuhan itu ngerti apa yang kita alami. Tuhan itu benar-benar punya hati untuk kita. Jadi tidak seharusnya kita berkata, kok Tuhan cuek-cuek aja. Justru ketika kita berkata Tuhan cuek-cuek saja, Dia justru peduli, Dia menghampiri kita. Oke, coba tayangkan yang pertama tadi, poin-poinnya. Tuhan menghampiri kita manusia yang kosong. Untuk apa? Oke, klik silakan. Ini menyadarkan kita bahwa manusia itu terbatas. Betapapun punya kekuatan, punya kemampuan, punya pengalaman dalam bekerja, tapi manusia itu terbatas adanya. Dan Tuhan ingin menunjukkan bahwa dalam situasi ini Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Dan Dia adalah pemilik alam semesta. Tapi juga Dia pengendali atas segala-galanya. Segalanya ada di dalam kuasanya dan segalanya ada di dalam kendalinya. Buktinya dalam Yohanes 21, Petrus dan ke-6 temannya kerja, tidak ada hasilnya. Dalam Lukas pasal 5, dalam pengalaman pertama dipanggil menjadi hamba-hamba Tuhan. Kerja semalaman dan tidak ada hasilnya. Justru kita diingatkan betapa pentingnya kita mengingat Tuhan. Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi, pemilik alam semesta, dan Dia terus mengendalikan segala keadaannya. Itu berarti kalau kita menyadari keterbatasan kita sebagai manusia, itu menyadarkan supaya kita benar-benar percaya kepada Allah, bergantung kepada Allah, meletakkan pengertian kita, iman kita, harapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kenapa? Karena Dia dekat dengan kita dan Dia sedang bekerja untuk memberkati kita. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama. 2 peristiwa yang mengingatkan Petrus secara khusus dan teman-temannya bahwa aku, Yesus, Allah yang maha kuasa, mengendalikan segala keadaan. Terlebih kalau itu kita terapkan dalam konteks panggilan mereka menjadi murid Yesus. Aku yang memanggil, aku yang memelihara. Itu yang pertama. Saya mau singkat saja. Kalau demikian, poin yang pertama ini tetap percaya pada Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Karena kita
nggak punya apa-apa. Sekarang ini kondisi Indonesia nggak baik-baik. Justru lagi situasinya kelihatannya semakin menurun, semakin mau terpuruk. Tetapi Tuhan Yesus mengendalikan segalanya. Pertama. Yang kedua, melalui cerita ini, Tuhan Yesus itu memberi sesuai kebutuhan. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal 5 ayat 6 dan 9. Kita kembali kepada Lukas 5 dulu, baru nanti ke Yohanes 21. Ya. Lalu ayat yang 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Kata mulai koyak itu menggambarkan bahwa memang berkat yang diterima oleh para murid, Petrus dan teman-temannya itu begitu banyak, saking banyaknya nggak muat, jalannya hampir koyak. Oke, ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Tuhan memberkati mereka sesuai kebutuhan mereka. Ini luar biasa. Coba kita lihat berkat seperti ini. Coba diklik aja poin yang kedua. Ya. Petrus dan teman-temannya adalah seorang nelayan. Harapan seorang nelayan adalah mendapatkan ikan. Kali ini Tuhan melakukan mukjizat yang besar dengan cara apa? Memberi ikan. Itu kebutuhan Petrus sebagai seorang nelayan. Tuhan kirimkan ikan dengan cara yang mukjizat, dengan caranya yang ajaib luar biasa. Orang yang lapar dalam kisah mukjizat 5.000 orang, 5 roti dan 2 ikan. Apa kebutuhannya? Waktunya sudah sore, apalagi Tuhan Yesus sudah memerintahkan kepada para muridnya, berkata, kalian harus memberi makan. Mereka sendiri nggak punya makan. Tuhan memberi mereka roti dari 5 roti dan 2 ikan. Apalagi orang sakit datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan. Yang timpang berjalan, yang buta melihat, yang sakit demam disembuhkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu memberi sesuai kebutuhan. Apalagi dalam kasus Maria dan Marta menangis. Maria begitu mengasihi Tuhan Yesus dan juga Maria mengasihi adiknya. Dan di situ Tuhan Yesus menangis. Akhirnya apa? Lazarus dibangkitkan. Coba kalau kita lihat Yohanes 21. Yohanes 21 ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Ini Tuhan Yesus itu memerintahkan sebelah kanan aja ya. Di Lukas juga sama sebelah kanan perahu. Maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Ada satu hal yang berbeda. Kalau di dalam Lukas itu banyaknya ikan itu digambarkan jalannya sampai hampir koyak. Ditegaskan lagi di ayat yang ke-9 tadi, mereka terheran-heran.
Ikannya banyak, sementara mereka bekerja semalaman nggak dapat apa-apa. Demikian juga dalam Yohanes 21, mereka sudah bekerja semalaman dan tidak mendapat apa-apa. Dan ketika Tuhan memerintahkan, intinya karena Tuhan memerintahkan. Di Lukas pasal 5, Tuhan memerintahkan Petrus, Petrus, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Di dalam Yohanes 21 juga, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan dan menghasilkan ikan. Tuhan membuat mukjizat itu dalam Yohanes 21 untuk mengingatkan kepada Petrus secara khususnya bahwa Allah itu memelihara, Allah itu mendengar, Allah itu menjawab sesuai kebutuhan mereka. Dan ikan yang mereka dapat banyak. Pertanyaannya, kalau Petrus mengalami dua peristiwa kosong menjadi melimpah begitu banyak, bagaimana dengan saya? Tuhan, ada Tuhan yang sama. Dia bekerja juga sekarang sama. Dia juga memenuhi kebutuhan kita. Cuma caranya mungkin beda-beda. Pengalaman itu beda. Tidak selalu sama. Tapi penyelesaiannya pada akhirnya sama. Mamanya, untuk menyelesaikan sesuatu tidak harus punya uang banyak. Tapi diberi kebijakan, selesai. Masalahnya selesai. Tidak harus uangnya banyak dulu baru selesai. Tapi masalahnya terselesaikan. Kenapa? Karena memang Tuhan itu bekerja dengan cara yang luar biasa. Kita tidak bisa menuntut Tuhan. Kita bukan nelayan. Siapa yang nelayan? Kan nggak mungkin dapat ikan banyak gitu. Pengalaman kita berbeda. Kebenarannya sama, tapi pengalaman hidup kita Petrus dengan kita berbeda. Apalagi kita bukan nelayan, kita bekerja sebagai karyawan ataupun usahawan sama. Tapi prinsipnya, kebenarannya adalah Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan merawat, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab kebutuhan kita. Dan Tuhan Yesus tidak mengecewakan. Itu berarti kalau saatnya kita sudah berdoa bersama-sama, lalu kita belum mendapatkan hasilnya, itu menuntun kita pada satu pemahaman betapa pentingnya kita tetap percaya bahwa Tuhan menjawab sesuai kebutuhan kita. Harus percaya. Karena apa? Karena itulah yang sedang Tuhan kerjakan. Kalau belum dijawab, ingat Tuhan menghampiri kita. Ia mendampingi kita. Ia tidak kemana-mana. Pada waktu yang tepat, maka Tuhan menyelesaikan masalah kita. Kalau saya lihat dari Petrus ini luar biasa. Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu menolong. Tuhan Yesus itu peduli. Bapak Ibu, itu poin yang kedua. Poin yang pertama, Tuhan Yesus menghampiri kita. Poin kedua, Tuhan Yesus melakukan mukjizatnya untuk memberkati kita sesuai kebutuhan kita. Yang ketiga, dan itu menjadi kunci buat kita semua. Tuhan berharap melakukan mukjizat memberkati kita, memenuhi sesuai kebutuhan kita itu berharap supaya kita memiliki respon yang benar. Ada respon yang benar terhadap apa yang sedang Tuhan kerjakan. Oke, diklik saja.
Diklik saja. Berkat yang diterima bergantung respon kita. Respon itu saya simpulkan, kita mau bertindak, mau melakukan, mau taat. Bahasa sederhananya itu paling mudah, taat. Atau kita mau sebaliknya, respon kita. Menggerutu atau uring-uringan. Ketika kita menghadapi masalah yang belum terselesaikan, itu bergantung respon kita. Respon kita itu sangat menentukan berkat yang akan kita terima. Kita menggerutu atau mau uring-uringan? Kenapa? Ketika Petrus itu disuruh Tuhan, tebarkanlah jalamu di sebelah kananmu. Yuk agak ke tempat yang lebih dalam dikit. Ya, lebih ke dalam lalu tebarkan. Kan Petrus ngomong, coba kita lihat aja Lukas pasal 5 supaya kita lebih mengerti respon Petrus. Dan ini menyadarkan kita betapa pentingnya respon itu. Di dalam Lukas yang kelima lebih dulu. Ayat 5, ya. Kembali kepada ayat yang 5. Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kata-kata ini, karena engkau yang menyuruhnya, maka kami akan menebarkan jala juga. Tapi sebelum masuk poin ini, coba. Orang bekerja, Petrus itu sedang membereskan jalannya. Hatinya gundah gulana, sudah ditodong nanti. Gimana nih hasilnya? Hatinya enggak tentram, gelisah, khawatir, tentu ada. Apa yang dia pikirkan? Bereskan perahunya, bereskan jalannya, tambatkan perahunya, bereskan jalannya, pulang. Dengan kondisi fisik yang lelah, terlebih kondisi batin, kondisi jiwa yang lelah, lebih-lebih lagi. Karena enggak dapat apa-apa. Kalau saudara dalam kondisi gitu, orang datang, tolong dong saya. Tuhan Yesus datang dan kata, Petrus, tolong dong saya. Bawa perahu itu agak menjauh dari pantai. Bisa Bapak Ibu pikirkan itu? Gimana hatinya Petrus? Lelah jiwanya, lelah badannya, pengennya istirahat. Demikian juga teman-temannya. Lalu datang Tuhan Yesus. Bawa perahu agak jauh dari pantai. Lalu Petrus harus menunggu Tuhan Yesus itu berkhotbah. Selama itu Petrus itu betul-betul harus bersabar menunggu waktu Tuhan. Kapan mau selesainya khotbah? Enggak ngerti. Padahal jiwanya lelah. Badannya lelah. Bapak Ibu, dalam hal-hal tertentu, khususnya dalam pelayanan, Tuhan itu sering membawa kita dalam tantangan yang besar. Badan lelah, jiwa lelah. Tuhan datang masih nyuruh-nyuruh kita lagi. Ketika Yohanes 21, Tuhan Yesus itu kayak gimana sih? Anak-anak, adakah makanan di dalam dirimu? Mereka menjawab, tidak ada. Mereka juga lelah sama. Capek fisiknya, capek jiwanya. Dan ketika Tuhan juga, tebarkanlah jala di sebelah kanan. Mereka tidak tahu siapa ini orang yang menyuruh.
belum tahu persis bahwa yang menyuruh itu Yesus. Tapi mereka melakukannya. Kemungkinannya, khususnya Yohanes dan Petrus, mikir-mikir, kayaknya pengalaman ini pernah terjadi ya. Ada orang yang pernah menyuruh saya, mungkin orang ini sama, dan orang itu Tuhan Yesus. Tapi Petrus dan Yohanes nggak kenal juga bahwa itu Tuhan Yesus dalam Yohanes 21. Nggak kenal. Baru setelah peristiwa itu Yohanes tersadar dan berkata kepada Petrus, itu Yesus. Dan Petrus membereskan bajunya, pakaiannya, lalu dia datang pada Yesus. Dalam situasi tertentu kadang-kadang Tuhan itu menuntut kita untuk merespon dengan benar. Cara-cara yang Tuhan lakukan itu luar biasa. Udah terlalu lama menunggu Yesus, apa yang mau dilakukan? Apa yang saya sampaikan kepada keluarga? Saya sudah nggak dapat apa-apa, tapi Tuhan ngerusuin saya, Tuhan mengganggu saya. Dan kenapa harus saya? Kenapa harus meminjam perahu saya? Kenapa harus saya? Tetapi respon yang benar itu menghasilkan mukjizat. Justru ketika Tuhan memerintahkan, Tuhan sedang berkarya mendatangkan berkat. Berarti dalam pengalaman hidup kita, kalau kita mungkin saja mengalami stres karena pelayanan, karena tantangan hidup, dan Tuhan menuntut sesuatu dari kita, jangan salah merespon. Karena justru Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang sedang bekerja, Tuhan yang sedang melakukan mukjizat. Tidak usah ngomel, tidak usah protes, tidak usah menggerutu, tidak usah uring-uringan. Kenapa? Tuhan datang untuk memberkati kita. Terlebih, kalau itu kita lihat Lukas 5 dan Yohanes 21 itu dikaitkan dengan panggilan pelayanan dan peneguhan kembali panggilan pelayanan Petrus, itu artinya apa? Secara khusus bagi orang-orang yang memang melayani Tuhan, Tuhan datang untuk memberkati. Walaupun kebenaran ini berlaku untuk semua orang, bahwa Tuhan juga melakukan hal yang sama, tetapi kalau kita lihat panggilan Petrus dalam Lukas 5, dan pemulihan kembali panggilan Petrus, peneguhan lagi, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, sampai 3 kali. Itu artinya apa? Tuhan Yesus sedang berkata kepada Petrus secara khusus, aku memelihara hidupmu. Kalau Bapak Ibu sekarang juga menghadapi hal yang berat, mungkin sakit penyakit, mungkin masalah ekonomi yang tidak gampang-gampang juga, tetap responilah dengan benar. Responi dengan benar. Supaya apa? Supaya mukjizat seperti Petrus alami dan murid-murid alami dialami oleh kita. Kalau belum, Pak udah lama, belum, nikmati saja. Ikutin saja. Karena Tuhan itu datang dan tidak mengecewakan. Makanya itu ada satu lagu kan, refnya begini. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada. Nah, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Mukjizat. Boleh deh siapkan lagu itu. Buatnya kita nyanyi semuanya. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian ini. Refnya dulu aja, baru kita nyanyi mulai dari awal. Ya.
Melalui firman Tuhan ini saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu supaya tetap percaya pada Tuhan. Karena memang kita tuh kosong, gak punya apa-apa. Dan Tuhan ingin memberkati kita.